Sebuah pabrik konon dimiliki oleh seseorang yang menggunakan tumbal agar pabriknya bisa maju dan berkembang pesat. Nah, seorang pria hampir menjadi tumbal pabrik tersebut dan dengan terpaksa harus kehilangan sebagian dari kepalanya. Video ini mungkin ingat ya, mungkin akan disukai oleh penggemar cita-cita seram atau horor. Simak videonya untuk membuktikan apa ini memang benar-benar seram. Jangan lupa untuk simak pesan-pesan yang ada di video ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Kasus ini terjadi di sebuah negara yang sebagian besar rakyatnya itu masih percaya dengan hal-hal berbau mistis dan juga klinik. Pokoknya segala macam kalau bisa dihubungkan dengan hal mistis atau klinik agar seru, itu pasti akan dihubungkan. Ya, tujuannya supaya ini bisa jadi bahan omongan yang sangat-sangat menarik. Nah, ada seorang laki-laki, sebut saja namanya Andi. Andi ini berusia 22 tahun dan sedang giat-giatnya mencari kerja untuk mewujudkan mimpi-mimpinya. Ya, seperti laki-laki pada umumnya, Andi ini pengen banget punya motor bagus, iPhone terbaru, baju-baju bagus, dan juga segala hal lainnya yang selama ini cuma bisa dia impikan. Karena Andi ini berasal dari keluarga yang pas-pasan. Nah, tujuannya tentu aja nih supaya nanti Andi bisa pamer atau flexing di depan teman-temannya. Suatu hari, Andi ini diajak bekerja oleh seorang laki-laki kaya raya, sebut saja namanya Roni. Roni ini adalah kenalan tangganya Andi. Roni ini punya usaha pabrik di kota lain. Saat itulah dia merasa ini kesempatan yang sudah saya tunggu-tunggu lama. Andi pun minta izin pergi merantau untuk bekerja di pabrik dan dia minta restu ke orang tuanya. Orang tua Andi ini ngerasa kalau Roni ini adalah seorang yang kaya, tapi juga dia tuh baik, sama sekali nggak sombong. Kok mau ya si Roni ini mengajak anaknya bekerja? Padahal Andi ini cuma lulusan SMA. Kedua orang tuanya Andi itu nggak mampu untuk menyekolahkan Andi lebih lanjut lagi. Nah, pada saat itu bahkan Roni ini sampai ngasih sejumlah uang untuk ongkos dan juga meninggalkan uang yang cukup besar untuk orang tuanya Andi. Katanya, Pak, Bu ini buat modal usaha di sini. Sementara nanti menunggu Andi dapat gaji sebelum bisa ya ngirim uang ke kampung, ini coba usaha kecil-kecilan lah. Ini saya kasih modal. Nah, saking baiknya Roni sama keluarganya Andi, sampai saya ingat ucapan keras ketika Biksu Tong kalau melihat sesuatu yang mencurigakan. Hati-hati guru, dia itu siluman. Singkat cerita, akhirnya Andi pun sampai ke pabrik. Saat itulah Andi mulai diarahkan untuk bekerja oleh anak buahnya si Roni. Sebut saja nama anak buahnya ini Ilham. Nah, Roni ini bilang sama Ilham nih, nanti tolong bantu ya supaya Andi bisa bekerja, kamu kasihlah dia pelatihan. Supaya nanti Andi bisa yang mulai mengoperasikan mesin-mesin pabrik. Mulai dari menjalankan sampai membersihkan mesin-mesin di pabrik itu. Nah, untungnya Andi ini ternyata adalah anak yang tekun dan rajin. Dalam waktu 3 bulan, Andi tuh cepat banget nangkep arahan dari si Ilham. Ilham juga seneng nih, wah otomatis kan kerjaannya Ilham jadi semakin ringan. Apalagi Andi juga baik dan juga supel, mereka berdua cukup dekat. Nah, kemudian si Andi ini dalam waktu 3 bulan juga bisa bekerja hampir sebaik karyawan-karyawan pabrik lainnya. Waktu Ilham nanya ke Andi, Di, kamu tuh kok semangat banget sih, kenapa? Andi pun cerita nih, saya tuh punya cita-cita, suatu saat nanti saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Dan satu lagi nih Ham, main goal saya atau tujuan utama saya itu adalah saya ingin mempersunting gadis paling cantik di kampung saya. Katanya Ilham, pantas. Si Ilham sempat nanya ke si Andi, kenapa sih nih kamu segitu ngolinnya kerja? Kan sebenarnya uang yang kamu dapat itu sudah cukup buat kamu kirim ke kampung. Nah, Andi bilang nih, aku sudah bosan jadi orang susah Ham. Aku tuh pengen kayak teman-teman aku. Mereka sudah punya motor bagus, handphone canggih, sedangkan handphoneku itu masih model lama, layarnya retak lagi. Nah, pabrik tempat Andi bekerja ini sebenarnya punya cerita yang agak kurang baik. Pabrik ini baru berdiri selama 1 tahun, tapi kok perkembangan itu udah sangat-sangat pesat. Bahkan saingan sama pabrik lain yang sudah jauh lebih lama bukanya. Dan bahkan keuntungannya itu sudah berlipat-lipat ganda, mengalahkan sebagian besar pabrik yang ada di sekitar pabrik tersebut. Nah, ada gosip nih yang beredar bahwa si Roni, si pemilik pabrik tadi yang super baik sama keluarganya Andi, itu punya ya semacam rahasia gelap.
Roni katanya menggunakan tumbal manusia agar pabriknya itu bisa maju dan berkembang. Ada lagi nih gosip yang beredar kalau Roni itu jarang ada di pabrik karena dia pergi ke semacam dukun untuk mencari kekayaan dengan cara memuja setan. Nah, apalagi nih, tadi kita ingat Roni itu kesannya tuh sangat-sangat baik sama Andi sama keluarganya. Andi sempat khawatir ya waktu dia mendengar rumor tersebut. Dia takut jangan-jangan nanti saya akan ditumbahkan nih sama si Roni. Jangan-jangan uang yang dikasih ke orang tua saya itu semacam uang mahar untuk membeli saya yang nanti akan ditumbahkan. Bahkan nih, Andi sempat cerita nih kepada beberapa karyawan pabrik. Waktu dia lembur, dia sering banget melihat penampakan-penampakan yang tidak bisa dijelaskan. Katanya, Andi itu sempat melihat bahwa memang ada makhluk gaib yang menghuni pabrik tersebut. Beberapa kali Andi ini sering diganggu dengan berbagai macam sosok. Andi ngaku kalau ada sosok makhluk berbadan besar dan bulu lebat yang badan tuh hitam semua, itu sering mundar-mandir setiap kali Andi kerja lembur. Ada juga Andi itu sering mendengar suara perempuan yang menangis dan ketawa cekikikan setiap kali dia sedang sendirian. Dan bahkan nih, perempuan gaib tersebut muncul di toilet pabrik. Andi sempat melihat bayangan itu sekelebat di kaca toilet laki-laki. Andi juga sempat cerita nih kepada sahabatnya tadi si Ilham, kalau dia tuh sempat mendengar ada suara langkah kayak terseret-seret di dekat sebuah mesin yang ada di dalam pabrik. Waktu mendengar ini, Ilham pun menyarankan ke si Andi untuk gak berpikir macam-macam. Udah Dendi, kamu ngapain sih mikir kayak gitu? Pokoknya kamu kerja aja yang baik, yang hati-hati. Udah hal-hal kayak gitu gak usah kamu pikirin lah. Nah, waktu mendengar ini bukannya tenang, Andi malah makin curiga. Jangan-jangan nih, Ilham itu yang diam-diam jadi sahabatnya, itu adalah anak buahnya Roni yang sebenarnya nanti akan membantu penumbalannya si Andi. Andi semakin parno nih teman-teman. Dan saking takut ya dan gak tahan, akhirnya Andi pun menelpon orang tuanya. Dia ceritakan semua kekhawatirannya. Tapi saat itu orang tua Andi bilang, pokoknya kamu serahkan aja semua pada Tuhan. Kalau niat kita baik, pasti Tuhan akan melindungi kita. Bapak dan Ibu di sini akan selalu bantu kamu dengan doa. Hingga suatu hari, tiba-tiba apa yang dikhawatirkan Andi pun terjadi. Andi mengalami kecelakaan misterius di pabrik tersebut. Suatu hari ada mobil ambulan yang datang ke sebuah rumah sakit membawa seorang pemuda yang ditemani oleh salah seorang teman si pemuda ini. Keadaan pemuda tersebut sangat mengerikan karena kulit kepala bagian batok kepalanya sampai pelipisnya nih hilang. Dan di situ kelihatan tulang tengkoraknya kelihatan jelas berdarah-darah. Bahkan waktu sampai ke IGD, beberapa pasien melihat si laki-laki ini sampai teriak-teriak ketakutan. Pria tersebut adalah Andi yang datang dibantu sama karyawan pabrik dan petugas kesehatan. Dokter pun memeriksa keadaannya Andi. Waktu diperiksa memang sebagian besar kulit kepalanya Andi itu sudah hilang. Dan bahkan nih, daun telinga kirinya Andi ini sampai lepas. Tapi masih tersambung dengan sisa kulit yang menempel di kulit yang masih ada. Saat itu dokter memberikan pertolongan pertama berupa anti nyeri yang cukup kuat untuk Andi. Saat itu Andi kelihatan masih sadar meskipun dia pucat pasi dan gemetaran. Dia kelihatan sangat-sangat kesakitan. Saat itu Andi dalam keadaan sadar, walaupun mukanya pucat pasi dan dia gemetaran, Andi kelihatan sangat ketakutan. Kepada dokter, Andi pun menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang, saya tuh nggak ingat kejadiannya secara detail. Katanya temannya Andi, kurang lebih 2 jam sebelum masuk ke rumah sakit, Andi itu diminta membersihkan salah satu mesin pabrik. Tiba-tiba aja rambutnya Andi ini kesangkut di salah satu bagian mesin yang berputar. Waktu itu hampir aja Andi ini ketarik masuk ke dalam mesin, kalau temannya Andi ini nggak langsung tiba-tiba narik badannya Andi. Sempat terjadi tarik-tarikan antara temannya Andi dan juga mesin tersebut. Tapi saat itu di tengah-tengah tarik-tarikan, kulit kepalanya Andi ini robek dan lepas dari kepalanya. Nah, temannya Andi ini langsung menelpon rumah sakit terdekat. Gak lama kemudian ambulan datang dan mereka pun dibawa ke rumah sakit. Cedera yang dialami Andi ini termasuk cedera yang serius. Karena kalau nggak segera tertangani bisa menyebabkan infeksi pada bagian kepala. Cedera ini memang nggak menyebabkan kematian secara langsung. Kematian itu biasa terjadi kalau luka ini tuh nggak tertangani dengan cepat dan tepat. Karena biasanya kematian terjadi kalau terjadi komplikasi seperti infeksi atau adanya cedera lain seperti cedera dalam rongga kepala, pendarahan otak, atau cedera di tulang belakang. Pada saat itu dokter langsung memberikan pertolongan pertama untuk Andi. Selain dia anti nyeri tadi, dokter memasang infus dan kulit kepala Andi tadi dibersihkan dan juga diberi antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi. Dokter nih sempat tanya nih, apa ada teman-teman Andi yang sempat mengambil kulit kepalanya Andi yang terlepas tadi? Karena kalau ini segera dilakukan tindakan operasi, ada kemungkinan kalau kulit kepalanya Andi tadi masih bisa disambung ke kepalanya si Andi.
Tapi saat itu kata temannya Andi, itu ya sayangnya kulit kepalanya Andi sudah masuk ke dalam mesin pabrik dan hancur di situ. Akhirnya sudah, dokter pun mempersiapkan Andi untuk segera menjalani operasi. Fokus operasi saat ini adalah untuk menutup tulang kepala Andi yang terbuka supaya nggak terjadi infeksi lebih lanjut. Karena kepala ini merupakan satu daerah yang banyak pembuluh darahnya. Oleh sebab itu, misalkan ada cacar di kulit kepala, itu akan timbul banyak perdarahan. Saat itu juga Andi itu kelihatan banyak banget darah yang keluar. Akhirnya harus dipastikan nih, kalau nggak ada perdarahan otak atau cedera di tulang belakang. Dokter pun melakukan pemeriksaan CT scan. Untungnya pada kasus Andi ini sama sekali nggak ditemukan ada perdarahan otak ataupun cedera atau retak di tulang belakangnya si Andi. Setelah yakin nggak ada cedera tambahan, Andi pun masuk ke ruang operasi. Di ruang bedah, dokter melakukan proses yang disebut dengan debridement atau membersihkan jaringan mati yang tersisa di batok kepalanya Andi. Dokter kemudian mengambil sebagian kulit paha kanannya Andi untuk kemudian dicangkok ke kepalanya Andi. Karena tadi kulit kepalanya kan sudah hancur masuk ke mesin pabrik. Dan setelah dilakukan pencangkokan kulit tersebut, dokter menunggu kira-kira jaringan kulit yang dia cangkok ke kepalanya Andi tadi bisa menyatu nggak dengan jaringan di sekitarnya. Karena ada atau tidaknya sambungan itu sangat menentukan keberhasilan operasi. Misalkan ya ada penyatu di jaringan sekitarnya, itu berarti sudah aman. Tapi misalkan enggak, kan otomatis nanti kulit yang dicangkok dari paha tadi, kepalanya Andi nanti akan membusuk. Dan ini akan menimbulkan komplikasi yang lebih serius lagi. Dan untungnya pada kasus Andi ini jaringan kulit yang ditanam di batok kepalanya itu menyatu dengan baik dengan jaringan kulit sekitar yang masih sisa tadi. Tapi sayangnya sebagian jaringan telinga kirinya Andi memang harus dibuang karena sudah mati jaringannya. Jadi daun telinganya Andi itu ya agak cuil sedikit lah di sini. Tapi sayangnya meskipun demikian, kepala Andi ini nggak bisa lagi tumbuh rambut. Dan Andi juga kehilangan kemampuan sensoris atau kemampuan untuk merasakan rangsang sentuhan di kepalanya. Cerita tentang apa yang dialami Andi akhirnya menimbulkan kekacauan di dalam pabrik. Ada beberapa karyawan yang mulai ketakutan dan bahkan yang mengusulkan untuk membuat demo menuntut keadilan bagi Andi. Mereka yakin kalau Andi ini memang sudah ditumbalkan oleh Roni dan untungnya saat itu Andi ini selamat. Dan bahkan nih untuk klarifikasi, akhirnya Roni ini mengadakan rapat dengan seluruh karyawannya dan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pabrik ini laku karena Roni ini mendapatkan investor yang juga memberikan dana untuk memperbesar pabriknya si Roni. Dan Roni ini dicurigai sering gak ada di pabrik karena saat itu si Roni sedang menjalin relasi bisnis dengan nasabah-nasabahnya. Dan nasabah-nasabah ini kebanyakan berada di luar pulau dan juga ada yang di luar negeri. Dan apa yang dialami oleh Andi memang murni kecelakaan kerja. Roni menjelaskan bahwa seluruh karyawan pabrik itu wajib menggunakan alat pelindung diri yang aman pada saat di pabrik tersebut. Dan setelah ya mendengar penjelasan si Roni ditambah ada data-datanya juga yang jelas, akhirnya para karyawan pabrik pun percaya. Dan Roni menjamin seluruh pengeluaran untuk pengobatan Andi. Dan memang kecelakaan yang menimpa Andi ini terjadi karena saat itu Andi sedang bengong. Andi ini terlalu ketakutan, terlalu paranoid sampai dia tidak konsentrasi saat bekerja. Saking ketakutannya dia dijadikan tumbal berikutnya. Andi coba ngaku kepada Roni kalau memang saat itu dia minta maaf, dia sudah berburuk sangka sama si Roni. Andi cerita bahwa semua pikiran buruknya itu termasuk ya gimana dia melihat penampakan-penampakan itu mungkin terjadi karena Andi ini terlalu sering menonton video mistis di sosial media yang menceritakan tentang pabrik yang meminta tumbal. Gara-gara itu Andi jadi paranoid dan ya dia mulai melihat hal-hal yang aneh-aneh kayak tadi penampakan perempuan, penampakan sosok yang tinggi besar tadi. Dan dari awal juga si Andi ini mulai curiga, kenapa sih Roni itu baik banget sama Andi dan juga sama keluarganya. Dan saat itu Roni cerita kalau memang Roni itu punya insting dalam mencari pekerja. Roni melihat ada potensi yang besar dalam dirinya Andi. Karena Roni yakin Andi ini anak yang baik dan dapat bekerja dengan benar walaupun Andi ini cuma lulusan SMA. Roni ini membantu keluarganya Andi walaupun baru kenal karena memang Roni ini punya jiwa sosial yang tinggi. Bahkan nih seluruh karyawan di pabrik tersebut, semua keluarganya dibantu sama Roni. Jadi nggak cuma keluarganya si Andi aja. Karena memang pada dasarnya Roni adalah orang yang baik. Dia tuh nggak serakah. Dia tuh nggak ya mengambil semua keuntungan pabriknya buat kesejahteraan dirinya sendiri. Tapi dia juga memikirkan kesejahteraan para karyawannya. Dan si Ilham juga menambahkan
Mungkin salah satu penyebab pabriknya si Roni ini ya cepat majunya itu karena pemiliknya ini si Roni rajin membantu dan bersedekah dengan ikhlas. Orang-orang yang dibantu oleh Roni ya mendoakan yang baik-baik otomatis juga berpengaruh sama usahanya si Roni tadi. Dan Andi mendengarkan semua penjelasannya Roni dengan ilham, dia sangat merasa bersalah karena dia sudah berprasangka buruk sama orang yang sebenarnya sangat-sangat baik. Andi pun minta maaf juga sama Roni dan seluruh karyawan pabrik karena dia sudah menyebarkan berita mistis yang salah atau berita hoax. Dan pada akhirnya si Roni ini menerima Andi dengan persyaratan. Yang pertama, Andi itu harus selalu berpikir positif dan tidak selalu berpikir mistis. Dan yang kedua, Andi harus konsentrasi dalam bekerja dan memperhatikan keselamatan kerja. Dan sampai saat ini Andi masih hidup. Dia selalu berhati-hati dengan kondisi kepalanya. Dan Andi juga rutin melakukan pengecekan kulit kepalanya ke dokter. Teman-teman, pesan-pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari video saya ini? Semoga teman-teman dapat mengambil hal baik dari kasus yang tadi saya ceritakan. Dan untuk teman-teman yang bekerja di pabrik, dimanapun kalian berada, tetaplah menjaga keselamatan kerja. Saya harap kita semua bisnis selalu terlindungi dengan baik. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.